Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori struktural konflik. Yang pertama kita bahas yaitu siapa sih tokoh utama dalam teori konflik, mengapa teori konflik diciptakan, contoh-contoh teori konflik di dalam kehidupan masyarakat, asumsi mendasar bagi Karl Marx, dan bagaimana perspektif Weber mengenai teori konflik. Tokoh utama dalam teori konflik adalah Ralph Dahredorf. Ia membangun teori ini untuk bertentangan dengan teori fungsionalisme struktural, di mana dalam proporsi memang sudah sangat berbeda. Jika teori fungsionalisme struktural melihat masyarakat dalam kondisi statis, maka teori konflik sebaliknya. Dan menurut teori fungsionalisme, setiap elemen atau setiap institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas, maka teori konflik melihat hal tersebut sebagai sumbangan terhadap destabilisasi sosial. Dan jika para penganut teori fungsionalisme struktural melihat masyarakat terikat secara informal dalam norma-norma, nilai-nilai, dan moralitas umum, justru teori konflik melihat hal tersebut terjadi karena adanya tekanan dan paksaan kekuasaan dari golongan yang berkuasa. Teori struktural konflik menjelaskan bagaimana struktur memiliki konflik. Teori ini melihat setiap struktur memiliki elemen yang berbeda-beda. Elemen-elemen tersebut memiliki motif, maksud, kepentingan, dan tujuan yang berbeda pula. Perbedaan tersebut memberikan sumbangan terhadap disintegrasi, konflik, dan perpecahan. Asumsi teori struktural konflik menurut Ralph Dahredorf, setiap masyarakat dalam hal tunduk pada proses perubahan sosial. Kedua, setiap masyarakat dalam hal memperlihatkan pertikaian dan konflik. 3. Setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbangkan disintegrasi dan perubahan. 4. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dan beberapa anggotanya atas orang lain. Asumsi teori konflik yang mendasari menurut Marx yaitu manusia tidak memiliki kuadrat yang persis dan tetap. Kedua, tindakan, sifat, dan kepercayaan individu tergantung pada hubungan sosialnya. 4. Manusia tidak mempunyai kuadrat lepas dari apa yang diberikan posisi sosialnya. 4. Marx menyamakan basis sebab akibat dari masyarakat dengan kekuatan produksi. 5. Marx membedakan jenis masyarakat dengan cara-cara produksi masyarakat dari primitif, perbudakan, feodalisme, kapitalisme, dan komunisme. Weber mengistilahkan konflik sebagai suatu sistem otoritas atau sistem kekuasaan. Perbedaan antara otoritas dan kekuasaan yaitu kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan kepada kekuatan, sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasikan, yaitu kekuasaan yang telah mendapat pengakuan umum. Titik tolak untuk melihat kekuasaan dan otoritas tidaklah beda jauh antara Person dan Weber. Ia melihat hal itu sebagai suatu keharusan. Keduanya setuju bahwa fungsi dan kekuasaan adalah untuk mengintegrasikan sebuah unit, mendorong pemenuhan yang gagal dilakukan oleh norma-norma dan nilai. Teori konflik modern terpecah menjadi dua tipe, yaitu teori konflik neo-Marxian dan konflik neo-Weberian. Marx dan Weber sama-sama menolak gagasan bahwa masyarakat cenderung kepada beberapa konsensus dasar atau harmoni, di mana struktur masyarakat bekerja untuk kebaikan setiap orang. Namun, antara Marx dan Weber memiliki perbedaan cara pandang di dalam memandang konflik.
Contoh teori konflik di dalam kehidupan masyarakat yaitu kemiskinan. Kemiskinan melatar belakangi masyarakat untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Perubahan ini terbentuk dari masyarakat miskin yang berupaya melakukan suatu hal yang bisa meningkatkan pendapatannya. Misalnya, orang miskin untuk naik kelas melakukan tindakan kriminalitas, sedangkan orang kaya bertahan untuk memperluas jaringan agar bisa mempertahankan kekayaannya. Kemudian pengangguran. Tingginya angka pengangguran masyarakat menyebabkan tingginya angka kriminalitas, sehingga upaya penyelesaian ini terjadi karena lowongan pekerjaan tidak tersedia atau karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan. Buruh dan majikan, kasus konflik yang paling kecil dan bisa dilakukan pendalaman dalam teori konflik ini adalah kasus mengenai buruh dan majikan. Meski hal ini sebagai keteraturan sosial, akan tetapi di dalamnya ada hubungan status dan peranan yang dapat memperdalam adanya jaringan-jaringan konflik masyarakat. Seorang majikan akan memberikan perintah, sedangkan buruh akan mematuhi perintah yang diinginkan majikan. Kejadian ini berakibat pada terbentuknya keseimbangan meski dalam kehidupannya tidak harmonis, karena setiap buruh memiliki keinginan untuk menjadi majikan. Politik. Teori konflik juga bisa diperdalam melalui politik yang memberikan penguasaan serta mempertahankan kekuasaan yang diinginkan. Politik yang ada di dalam pemerintahan menjadi sumber konflik yang paling ditakuti, karena hal ini akan memicu adanya konflik dalam segi kehidupan sosial lainnya, baik ekonomi, hukum, dan lainnya. Perebutan kekuasaan yang ada serta dilakukan pemerintah merupakan salah satu isu yang bisa dikaji dalam teori konflik, yang berpendapatan bahwa kekuasaan hanya akan diberikan kepada orang yang memiliki uang, yang kondisi ini kita rasakan pada kehidupan saat ini. Demikianlah penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video saya.